Perhatiin beberapa hal ini sebelum kalian jualan di TikTok Shop. Karena gini, gue sering banget ketemu seller yang ujung-ujungnya selalu curhatnya itu nggak jauh-jauh dari kenapa ya toko gue gini, kok toko gue karena pelanggaran mulu, kok begini, kok begitu, dan itu bukan cuma dari level kecil, gitu kan. Belum lama, ini kita lagi ada beberapa mega kreator yang gabung di MC MEA, dan ternyata mereka juga sambil jadi seller. Dan yang ternyata yang gue lucu adalah, gue pikir yang mega kreator ini ngerti, tapi mereka juga banyak yang hal yang gak mengerti, dan tokonya tuh sering banget kena pelanggaran. Dan ya ujung-ujungnya ya kayak, kebayang gak sih kayak begitu tahu omset tokonya ya, kita tuh kayak, hah, kok si ini seterkenal itu cuma segini ya, kok cuma secuil ya, gue pikir jauh lebih gede loh gitu. Kebayang. Nah itu adalah fakta-faktanya. Jadi makanya di video ini gue mau spill beberapa hal penting yang bakal bisa ngebantu ke penjualan kalian ya. Apa aja sih gitu ya. Nah tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, lo perlu sadar kalau TikTok Shop itu bukan toko online atau bukan platform punya lo. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, ternyata nih maksud gue dari para semi seleb gitu ya, yang pesannya gue baru yang kerja sama kita sering nemu kayak mereka tuh selalu menganggap kayak TikTok Shop tuh tokonya punya dia gitu. Jadi karena followersnya gede, akunnya gede, segala macam, jadi kayak oke, kalau gue mau lakuin apapun boleh dong, kan gue udah terkenal gitu. Enggak anjir, nggak bisa gitu. Jadi apalagi gini, kalau lo yang masih kecil jangan ngerasa aduh gue tuh dizolimi terus. Lo nggak dizolimi, yang bener adalah lo kagak ngerti itu community guideline-nya, dan itu community guideline itu saklek. Jadi lu kagak bisa ngapa-ngapain kalau itu nggak ada. Oke? Jelas? Itu yang pertama gitu ya. Ada nggak solusinya? Jadi kenapa gue bilang gitu, karena gini, lu tau nggak sih, jadi kayak ini bukan cerita sebenarnya, ini agak plesetannya aja ya. Jadi gini, ada kayak mega kreator yang maksudnya kita baru kerja sama, terus udah gitu dia tuh jualan salah satu produk kecantikan. Sebut aja misalnya kecantikannya lipstick gitu ya. Nah lipstick itu kan ada ingredientnya segala macam, dan dia tulis deskripsinya adalah lipstick 100% original dibuat dari pengalaman apa gitu. Dan ya memang sih dibilangin salah enggak, tapi itu deskripsi maksud gue nggak sesuai standar TikTok Shop. Kebayang gak? Terus harusnya gimana ya, kalau lo ingredient realnya lah, lo jangan 100% original lah, dibuat penuh cinta lah, dibuat beginilah, dibuat begitulah, ya copywriting sih oke, tapi maksud gue kalian harus sadar antara tagline dengan deskripsi, antara ini dengan itu, dan itu karena di TikTok itu sakleknya kayak gitu. Jadi kita perbaikin gitu kan. Nah misalnya, dan udah gitu apalagi nih ya, udah gitu dari situ, ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi nih, lo ketika menciptakan barang gitu ya, lo ketika menciptakan produk apapun bisa laku sebenarnya, tapi kalian harus tahu gimana perjalanan produknya bisa laku. Ada journey-nya tuh, ada perjalanannya tuh, nggak tahu-tahu langsung di depan mata konsumen kan. Nah gimana cara perjalanannya biar laku? Nah ini yang lo harus ngerti gitu ya, cara perjalanannya ya, ada yang lewat konten, ada yang lewat live dan lain sebagainya. Nah sebenarnya yang bagus yang mana? Nah kalau dari ini ya, maksudnya dari beberapa terakhir kita di MEA lagi ngembangin satu sistem untuk mengolah toko klien itu lebih mudah. Mungkin di video lain gue ada sempat bahas kayak kita bener-bener punya complete TikTok Shop Analytics gitu kan, yang itu bakal ngebantu banget, dan semua seller bisa kebantu kalau kerja sama kita sih ya. Karena kan maksud gue gini ya, itu kita nge-develop itu sulit. Jujur sulit, butuh waktu segala macam kan, nggak mungkin ya, maksud gue kayak oh ya udah bantuin aja bikinin gratis, ya nggak gitu juga lah kan, tim gue juga yang ngerjain segala macam perlu digaji, bener nggak ya kan, makanya kita kasih gratis buat klien-klien yang kita kerja sama ya. Dijual nggak bang? Kagak. Kenapa? Karena sebenarnya dengan lu punya itu menurut gue sih kayak seller bodoh juga bisa laku. Gitu, bener, saking itu bener-bener, maksud gue itu bener-bener detailnya dan mengarahkan lu jadi tahu harus ngapain gitu. Karena TikTok satu platform yang data driven banget, ketika lu bisa mengerti mengolah datanya, itu bisa jadi insight yang berharga yang maksudnya bisa kalian lakuin. Oke? Nah lanjut. Nah maksudnya gini, ada perjalanannya. Maksud gue gini, gue pernah dari ini gue analisa nih klien gue, banyak toko yang ternyata lakunya itu cuma satu produk. Dan ternyata begitu diperhatiin, memang konten dari toko itu, konten dari affiliate memang cuma mempromosiin itu doang. Jadi yang lain tuh kayak nggak dikasih kesempatan manggung. Ya wajar lah kalau gitu dia kagak laku. Gimana mau laku? Dikasih manggung aja kagak. Bener nggak? Masuk akal dong sekarang. Nah, kebayang ya. Nah, jadi itu adalah yang bikin ini. Lu lihat nih, kayak produk kalian itu videonya cukup nggak? Kontennya cukup nggak? Jangan-jangan kontennya aja nggak cukup.
nggak sempet ke highlight, udah keburu dimatikan. Ya wajar lah kalau gitu nggak laku-laku gitu ya. Nah itu yang berikutnya. Yang ketiga adalah ketika lu udah lihat dari analisa datanya, tadi balik lagi TikTok tuh data driven banget, lu harus tahu room buat improvement tuh ada di mana. Misalnya, banyak seller, banyak ini yang maksudnya ketika jualan tuh mereka live doang misalnya. Live udah gacor. Live udah 24 jam. Apalagi yang di-improve? Kagak ada. Bener gak? Video lu gacor gak? Nah, itu adalah room of improvement. Gitu loh. Terus, affiliate itu gimana? Bagus gak? Itu adalah room of improvement. Dan ini, gue bakal bilang fair gak cuma di seller kecil loh. Dimana kita ada beberapa kerjasama sama beberapa brand yang terkenal. Ternyata ada juga yang misalnya cuma kayak live doang, video doang, apa doang. Makanya room buat ininya nggak ada. Gitu. Itulah yang maksud gue banyak seller nggak sadar. Jadi kalau misalnya kalian mau laku, sebenarnya daripada lo ngerasa kenapa gue begini, kenapa gue begitu, kenapa gue begini, mendingan gini, yuk lo cek dulu data lo seperti apa yang bisa dibenerin, apa yang bisa dikuasain, gitu kan. Nah dari situ lo bisa tahu, gitu. Gimana caranya biar misalnya bisa dicekin? Gue kasih kesempatan gratis buat kalian yang ikut event Mia Roadshow Batch 5 di Surabaya, atau mungkin kalian bisa chat sama tim internal gue. Ya gue nggak tahu ya mereka bikinnya seperti apa. Kita ada program-program kayak consultation dan lain sebagainya yang bisa lu dapetin juga. Jadi buat lu yang benar-benar pengen melek data bisnis lu seperti apa, dan maksudnya lu udah baca di seller TikTok ya cukup lengkap sih. Tapi maksud gue kadang kita jadi nggak tahu harus ngapain gitu kan, bener ya. Actionnya kadang nggak jelas gitu. Ya memang mereka juga bukan harus menjelaskan, mereka kan ngasih data reportnya, kalau lu yang harus mengolah sendiri gitu kan. Nah lu bisa ngobrol sama tim gue biar kita bantu olahin gimana caranya biar toko kalian lebih berkembang. Jadi buat yang mau, lu klik di link deskripsi gue, bisa ngobrol sama salah satu tim dari sales gue kerjasama dengan Mia Agency. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau tanya jangan lupa buat tulis di komen, dan jangan lupa buat like dan share.